Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, peserta jalsah yang berbahagia. Pada kesempatan malam ini kami mendapatkan tugas mulia untuk menyampaikan sebuah makalah. Sebelum kami menyampaikan, mari kita mengajak Bapak Ibu hadirin rahimakumullah untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia berupa nikmat dan kesempatan yang pada malam hari ini kita masih bisa hadir untuk mengikuti jalsah salanah sekalipun dalam kondisi pandemi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam ini untuk mengikat pembicaraan kami, maka makalah ini saya berikan judul Nilai-nilai Islam dalam Budaya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita untuk memahami pengertian nilai-nilai saja masih bingung. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kami memulai makalah ini dengan pengertian nilai secara umum. Pada dasarnya, konsep umum yang ada pada masyarakat kita, istilah nilai merupakan konsep ekonomi, sedangkan hubungan suatu komoditi atau jasa dengan barang yang mau dibayarkan seseorang adalah untuk memunculkan konsep nilai. Sedangkan makna spesifikasi nilai dalam ekonomi adalah segala sesuatu yang diminta dan yang diinginkan oleh manusia yang dapat memenuhi kebutuhan, maka barang itu mengandung nilai. Adapun definisi nilai yang benar dan dapat diterima secara universal yang berhubungan dengan manusia adalah sesuatu yang menghasilkan perilaku, dan perilaku itu berdampak positif baik bagi yang menjalankan maupun bagi orang lain. Yang kedua adalah nilai-nilai dalam Islam. Nilai yang terkandung dalam ajaran Islam sangatlah penting untuk dipahami bagi orang mukmin yang ingin mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Yang dimaksud nilai itu adalah Asmaul Husna. Nilai Islam yang ada di kalangan umatnya merupakan salah satu bentuk manifestasi atau perwujudan cita-cita hidup Islam Indonesia untuk melestarikan,
menanamkan dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada generasi penerus. Dengan demikian, pribadi seorang muslim pada hakikatnya harus mengandung nilai-nilai yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber mutlak yang harus ditaati. Islam adalah sebuah sistem hidup yang harus diwujudkan dalam kehidupan umat Islam secara aktif di dunia nyata, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sumber inspirasi dan motivasi, landasan etika dan moral dalam membangun peradaban umat termasuk Indonesia. Adapun strategi yang disuguhkan dalam membangun peradaban di Indonesia khususnya, yaitu dengan mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan dan kesatuan. Nilai kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan nilai keadilan. Kelima nilai tersebut dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila yang secara substantif adalah nilai-nilai ajaran Islam. Umat Islam Indonesia membangun ilmu baru, sistem dan tatanan kemasyarakatan baru yang tertata secara Islami, tanpa nama Islam secara formal, serta dapat bersaing dan mengungguli peradaban dunia lainnya secara cerdas dan bermanfaat. Islam merupakan agama yang sejak kehadirannya telah bersentuhan dengan permasalahan kedaulatan yang secara luas. Bahkan sejarah awal Islam telah dipenuhi dengan kisah kejayaan, di mana kejayaan Islam ini telah diramalkan oleh Allah SWT dalam Quran surat 48 ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dia ialah yang mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar ia menerangkan itu di atas semua agama. Dan Allah sudah cukup sebagai saksi. Hadirin peserta jalsah yang berbahagia, kejayaan Islam itu tidak didasarkan pada nilai kuantitatif, yakni dari jumlah pengikutnya yang besar, melainkan didasarkan pada nilai kualitatif, yaitu nilai moral spiritual yang konsisten dan yang diikuti dengan kekuatan dan kepatuhan yang istiqomah. Dalam hadis riwayat ini disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Tsumma yuhsul kadiba fala ta'tadimu aqwalahum wa af'alahum. Yang artinya sebaik-baik umat adalah umatku, yaitu zaman Nabi dan sahabat. Lalu zaman mereka sesudah itu yang disebut dengan zaman tabi'in, lalu zaman sesudah itu lagi yaitu zaman tabi'in. Kemudian sesudah itu datanglah orang-orang yang suka menyiarkan kebohongan. Maka janganlah kamu percayai perkataan mereka dan pekerjaan mereka. Jadi kejayaan sebuah bangsa dan atau negara hanya dapat dibangun dengan nilai Islam yang diajarkan Quran. Dalam gambaran keseluruhan sejarah Islam adalah ventur, yaitu
usaha yang tidak kenal berhenti dalam mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang bermartabat. Dan usaha itu melibatkan manusia-manusia muslim dalam praktek di semua kegiatan hidup, yang itu akan menghasilkan tatanan budaya dan peradaban baru. Karena itu para sarjana muslim menyatakan bahwa Nabi suci Muhammad SAW bukan pembawa ajaran Islam saja, melainkan juga pembawa sebuah tatanan peradaban modern. Hadirin peserta jalsah rahimakumullah. Semoga jalsah yang sekarang kita laksanakan adalah sebuah bentuk upaya dalam melestarikan dan mewariskan tatanan hidup Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan penafsiran dan pemahaman yang benar melalui Al-Masih dan Al-Mahdi menjadi abad ke-14 Hijriah. Peserta jalsah rahimakumullah. Islam masuk ke Indonesia dengan budayanya. Karena Islam masuk dan berkembang dari tanah Arab, maka Islam yang masuk ke Indonesia tidak terlepas dari budaya Arabnya. Pada awal-awalnya dakwah Islam ke Indonesia dirasakan sangat sulit untuk membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya Arab. Masyarakat pada umumnya menyamakan antara perilaku yang ditampilkan oleh orang Arab dengan perilaku ajaran Islam. Seolah-olah apa yang dilakukan orang Arab tersebut mencerminkan ajaran Islam. Bahkan hingga kini budaya Arab masih melekat pada tradisi masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya dakwah Islam di Indonesia, mubaligh atau dai mendakwahkan ajaran Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali di tanah Jawa. Karena kehebatan para wali Allah dalam mengemas ajaran Islam dengan budaya setempat, sehingga masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam telah masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lebih jauh bahwa nilai-nilai Islam sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya mereka. Banyak tradisi masyarakat Indonesia yang bernuansa Islam. Biasanya tradisi tersebut dilaksanakan untuk memperingati hari besar umat Islam, seperti misalnya perayaan Sekaten yang diselenggarakan untuk menyambut peringatan Hari Maulid Nabi. Ada lagi yang lain seperti Surahan, diperingati pada tanggal 1 sampai dengan 10 Asyura, yang diikuti dengan bersih-bersih kuburan, sesudah itu makan bersama di kuburan, dan masih banyak lagi bentuk upacara-upacara lain, yang bernuansa Islami. Bahasa Al-Quran atau Arab sudah banyak masuk dalam bahasa daerah, bahkan ke dalam bahasa Indonesia baku. Semua itu tanpa disadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ajaran Islam. Hadirin jamaah yang berbahagia, kesimpulannya bahwa ajaran Islam itu mampu menciptakan kehidupan manusia berbudaya dan beradab di semua negara termasuk di Indonesia, karena pada dasarnya ajaran Islam itu dibangun di atas fitrah manusia. Quran surat 30 ayat 30. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.